Oleh undang-undang, kita diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinet ini. Anggota kabinet kerja ini saya umumkan di hari ke-6 setelah saya dan Pak Yusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Memang proses penetapan menteri ini saya lakukan dengan hati-hati dan cermat. Ini menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama 5 tahun. Dan kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bersih, sehingga kita mengkonsultasikan kepada KPK dan PPATK. Karena kita ingin akurat, karena kita ingin tepat. Dan kita semuanya pasti percaya kepada KPK dan PPATK. Yang kita pilih, selain kemampuan di bidangnya, juga mempunyai operasional leadership yang baik, mempunyai kemampuan manajerial yang baik, dan pada kesempatan yang baik ini juga ingin kami sampaikan bahwa 2 jam yang lalu telah hadir di Istana Ketua dan Pimpinan DPR RI, karena pada tanggal 21 Oktober yang lalu kami mengirimkan surat perihal permohonan pertimbangan pengubahan kementerian kepada pimpinan DPR RI. Dan alhamdulillah juga 2 jam yang lalu sudah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 30 menteri dan akan saya panggil satu persatu. 34 menteri yang akan saya perkenalkan satu persatu. Menteri Sekretaris Negara. Bapak Pratikno. Silakan Pak Pratikno. Beliau ini adalah Rektor UGM, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan. Anak desa yang juga sama dengan saya masuk kota. Sekarang anak desa yang masuk ke Jakarta. Yang kedua, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Andrinov Caniago. Silakan Pak Andrinov. Oh, udah. Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, banyak menulis buku tentang gagalnya pembangunan, dan saya mengajak beliau memang supaya pembangunan kita tidak gagal. Yang ketiga, ini sudah masuk kepada Menko, yang nanti juga di bawahnya akan kita perkenalkan semuanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Indroyono Susilo. Lari Pak. Beliau adalah doktor yang kaya pengalaman, mulai dari birokrat di bidang kelautan,
Dan terakhir adalah Direktur FAO untuk Perikanan dan Budidaya Laut. Dan saya sudah meminta kepada Pak Indrono Susilo untuk mengawal potensi maritim yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan. Biasanya lari Pak Jonan, lari Pak. Kita tahu semuanya, beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, manajer profesional yang berpengalaman, diakui prestasinya dalam pengelolaan sektor transportasi publik. Sering tidak pernah pulang, sering tidur di kereta api, tetapi saya kira kali ini boleh tidur. Selain di kereta api, di pesawat terbang juga di kapal laut. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari, Bu. Beliau adalah wirausahawanti, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Yang keenam, Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya. Pak Arief Yahya adalah CEO PT Telekomunikasi Indonesia, profesional yang mumpuni dalam pemasaran dan penerima anugerah Marketer of the Year 2013. Hati-hati dengan Pak Arief Yahya, karena Anda pun bisa dipromosikan. Selain pariwisata dipromosikan, mungkin yang lain pun juga bisa dipromosikan. Tentu saja lewat sebuah cara-cara penggunaan IT dan cara-cara mempromosikan tempat-tempat pariwisata kita dengan melakukan terobosan-terobosan. Yang ketujuh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Pak Sudirman Said adalah seorang manajer bisnis yang handal, aktivis anti korupsi, pernah sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, saat ini adalah Dirut, Direktur Utama PT Pindad. Ini adalah sektor yang sangat besar dan saya titipkan sektor ESDM yang strategis ini kepada Pak Sudirman Said. Yang kedelapan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Tejo Edi Purjantno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya kira sangat tepat untuk mengawal politik, hukum, dan keamanan, apalagi saat ini kita ingin berorientasi kepada maritim. Kesembilan, Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyo Kumolo. Politisi profesional yang mendengar, demokratis,
tapi juga tegas, sangat terampil membangun dialog dengan daerah, dengan masyarakat, dalam mendukung sebuah demokrasi yang berkualitas. Ini kebetulan, beliau adalah putra Solo bukan putri Solo, putra Solo. Yang ke-10, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Priyansari Marsudi. Silakan Bu. Bu Retno ini adalah diplomat karir, saat ini sebagai Dubes Republik Indonesia di Belanda. Mulai jadi Dubes dalam usia yang sangat muda, beliau bekerja keras dan tegas, visioner, dan beliau menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Yang ke-11, Menteri Pertahanan, Bapak Riyamisat Riyakudu, sosok militer pemikir yang demokratis dan loyal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya minta untuk menjaga kebijakan pertahanan kita. Yang ke-12, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Lauli. Beliau adalah politisi profesional yang ahli hukum, berpengalaman dalam perlindungan hukum, dan kita harapkan hukum di Indonesia semakin baik di bawah Pak Lauli. 13, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Bapak Rudiantara. Beliau adalah CEO dari profesional yang telah memajukan industri telekomunikasi dan informatika publik. Ke-14, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi, profesional politisi muda yang terampil dan berintegritas. Saya minta untuk melakukan terobosan yang segar dalam tata kelola birokrasi kita ke depan. Yang ke-15, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Sofyan Jalil. Beliau adalah ahli dalam strategi ekonomi dan keuangan, dan kita percayakan beliau putra Aceh sebagai nahkoda tim ekonomi Kabinet Kerja sekarang ini. Yang ke-16, Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro, ekonom profesional muda, berpengalaman dan sudah teruji. Beliau adalah pakar desentralisasi fiskal dan ahli strategi pengentasan kemiskinan. Dan saya juga minta kepada Pak Bambang untuk menata kebijakan kita. 17, Menteri BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Beliau adalah profesional yang kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, bekerja keras, ketua tim transisi. Beliau juga pernah menjadi menteri perindustrian dan perdagangan, dan saya menilai beliau adalah pekerja yang cepat. Pekerja yang super cepat. Benar, lincah sekali. 18, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak
Puspa Yoga. Beliau adalah profesional partai yang sangat aktif mengembangkan kewirausahaan dan sangat paham dengan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata. 19. Menteri Perindustrian, Bapak Saleh Husin, berpengalaman di bidang bisnis industri, kemudian menjadi politisi profesional, pekerja yang ulet dalam mendorong pengembangan dunia perindustrian. 20. Menteri Perdagangan, Bapak Rahmat Gobel. Kita semuanya sudah tahu, profesional gigih yang terbukti dalam pengembangan perdagangan nasional. Sekarang tidak keliru, kita tugaskan beliau untuk mengembangkan perdagangan Indonesia. 21. Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ini praktisi, pemikir, dan wirausahawan muda di bidang pertanian. Pelaku, ini sosok petani muda di desa yang berhasil membangun sebuah model di pertanian di tengah defisit ke pertanian kita yang juga semakin tua. Dan yang ke-22, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Hanif Dakiri, profesional partai yang memiliki dedikasi dan keberpihakan yang kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. 23, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, birokrat senior di Kementerian PU, pekerja yang tangguh, berpengalaman di bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. 24, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya, doktor bidang planning dan mantan sekjen, dan menjadi politisi profesional, pekerja keras, dan beliau saya minta untuk mengawal lingkungan hidup kita ke depan. 25, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ferry Mursidan Badan, profesional partai, pemikir, aktif di berbagai isu, ketika di parlemen banyak mengurus bidang agraria, dan saya juga mengharapkan bisa mengawal penataan agraria kita ke depan. 26, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Kita tahu semuanya, Ibu Puan adalah politisi perempuan yang kaya pengalaman dan telah membuktikan diri sebagai panglima politik dalam pemilu 2014 dan berpengalaman dalam kegiatan sosial, terutama kegiatan sosial untuk rakyat kecil. 27, Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah sosok pekerja keras, tekun, dan terbukti telah melakukan banyak perubahan. Dan saya juga minta agar agenda reformasi yang beliau lakukan terus dilanjutkan. 28, Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk, dokter senior yang sangat berpengalaman, utusan khusus Indonesia untuk MDGs. 29, Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Ya, kita tahu semuanya, beliau adalah tokoh gerakan perempuan NU, berpengalaman di bidang politik dan berbagai aktivitas sosial,
dan juga pernah menjabat sebagai menteri. 30 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yembise. Nah, beliau ini adalah profesor, guru besar perempuan pertama dari Papua. Aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat marginal dan perlindungan anak. 31 Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Anies Baswedan. Saya kira nggak usah saya promosikan, semua juga sudah tahu. Beliau adalah perintis Indonesia Mengajar. 32 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak M. Nasir, guru besar dari Undip, dan beliau sudah terpilih menjadi rektor Undip, dan saya ajak beliau membantu di kabinet kita, di kabinet kerja. 33 Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini masih muda benar, Bapak Imam Nahrawi. Politisi profesional, aktivis sosial yang sangat berpengalaman, mempunyai jejaring yang kuat, dan saya sudah minta untuk mengawal peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dan persiapan dalam Asian Games 2018. Yang terakhir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Beliau adalah politisi profesional yang aktif dengan jejaring yang sangat kuat, dan beliau juga banyak menulis buku mengenai infrastruktur yang pro rakyat, dan saya kira tugas beliau saat ini untuk segera mengimplementasikan apa yang telah ditulis. Saya kira semuanya sudah saya sampaikan, saudara-saudara sudah kenal dengan seluruh anggota Kabinet Kerja. Silahkan jika ada hal yang perlu saudara tanyakan, tanyakan langsung saja kepada para menteri. Jangan ditanyakan kepada saya langsung, kalau pengen kenal lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada foto bersama setelah pelantikan. Ini baru pengenalan. Silakan kalau mau wawancara langsung dengan menteri-menteri. Rapat. Oke, ini aja. Ya.